Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Soleh Soleha, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya tetap semangat dalam belajar dan beribadahnya. Nah, pada siang hari ini bertemu lagi dengan saya Ustazah Adawiyah. Ustazah Adawiyah di sini akan mengajarkan kalian di pembelajaran PAI. Nah, untuk hari pertama kita belajar, hari pertama kita mulai masuk sekolah, meskipun kita belajarnya lewat online, tapi kalian harus tetap semangat ya. Nah, pada siang hari ini kita pertama belajar PAI ya. Kita pertama belajar PAI di pembelajaran kedua setelah pembelajaran tematik. Nah, untuk hari ini, kebetulan hari ini hari apa ya? Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020. Di sini Ustazah Adawiyah akan menyampaikan materi kita pelajaran tentang Al-Quran hadis ya. Nah, Ananda Soleh Soleha sudah siapkah untuk belajar? Sebelum belajar, seperti biasanya, mari terlebih dahulu kita melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, semoga dengan apa yang kita ucapkan sebelumnya, dengan apa yang kita niatkan, semoga apa yang kita bacakan hari ini, kita dengarkan hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita, dan ilmu yang akan Ustaz sampaikan nanti mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, baik, Ananda Soleh Soleha, silakan kalian buka buku Al-Quran hadisnya. Nah, sekarang kita memasuki buku Al-Quran hadis ini ya, sama juga di sebelumnya ya. Nah, kita sudah memasuki Al-Quran hadisnya di kelas 3. Nah, sekarang Ananda Soleh Soleha sudah kelas 3 ya, bukan kelas 2 lagi. Jadi, kalau kelas 3 ini berarti pelajarannya itu lebih tinggi dibanding kelas 2. Nah, silakan Ananda Soleh Soleha buka bukunya, buka halaman pertama ya. Nah, di bab pertama. Nah, di siang hari ini kita akan belajar di bab pertama ya, di pembelajaran pertama tentang apa? Tentang surah Al-Humazah. Nah, mungkin kalian tentu kalian sudah bisa membedakan baca Al-Quran dengan baik dan benar di kelas sebelumnya ya. Nah, mari kita semua sama-sama membaca apa sih kandungan dari surah Al-Humazah. Nah, sebelum kita membaca surah Al-Humazah, kita harus mengetahui apa sih isi kandungan dari surah Al-Humazah. Nah, Ananda Soleh Soleha mungkin sudah pernah ya mendengarkan surah Al-Humazah, sudah pernah mendengarkan isi kandungan surah Al-Humazah. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang isi kandungan dari surah Al-Humazah ya. Nah, surah Al-Humazah itu termasuk surat apa? Coba kita buka di halaman berikutnya ya, di halaman 4. Nah, ya. Coba Ananda Soleh Soleha buka di halaman 4 ya. Nah, surah Al-Humazah. Nah, surah Al-Humazah termasuk surat apa? Surah Al-Humazah adalah termasuk surah Makkiyah. Ya, surah yang termasuk Makkiyah. Masih ingat apa arti dari Makkiyah? Makkiyah adalah, coba lihat di sana. Makkiyah adalah surah surah Al-Quran yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Ustazah ulangi lagi. Surah Makkiyah artinya ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Artinya surat ini turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinatul Munawwaroh. Nah, Makkiyah ya. Jadi Makkiyah itu, Ustazah ulangi lagi, artinya surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Artinya surah yang sebelumnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinatul Munawwaroh ya. Nah, itu surah arti dari Makkiyah. Dan kemudian surah Al-Makkiyah, surah Al-Humazah juga termasuk surah yang ke-104 ya. Surah Makkiyah, surah Al-Humazah adalah surah yang ke-104. Kenapa dikatakan surah 104? Karena surah ini termasuk karena surah ini menempatkan turunnya di 104-nya dari ayat pertama yang pertama kali diturunkan ya. Ayat pertama yang pertama kali diturunkan. Nah, surah Al-Humazah ada berapa ayat? Surah Al-Humazah ada 9 ayat. Surah Al-Humazah termasuk dalam surah-surah pendek. Nah, mungkin Ananda Soleha
sudah pernah ya menghafal, membaca ya. Nah, dengan seiringnya dengan kita sudah sering membaca, menghafal, dan apalagi kita mengamalkan itu secara berulang, bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kemudian apa sih arti dari surah Al-Humazah? Surah Al-Humazah itu diambil dari kata ayat pertama, Al-Humazah. Nah, apa arti Al-Humazah? Pengumpat ya. Arti Al-Humazah artinya adalah pengumpat. Nah, diambil dari ayat pertama yaitu pengumpat. Nah, pengumpat itu apa, Ustazah? Pengumpat itu adalah orang-orang yang menjelek-jelekan ya, menjelek-jelekan secara terang-terangan. Contohnya misalkan ada teman kalian yang memakai sepatu ya, yang memakai sepatu yang kurang bagus, kemudian teman salah satunya menjelek-jelekan secara terang-terangan. Nah, itulah yang dinamakan pengumpat. Nah, orang tersebut kalau misalkan sering melakukan seperti itu, seperti yang di dalam surah Al-Quran, surah Al-Quranul Humazah ini, ayat-ayat suci Al-Quran ini yang benar ini, dalam surah Al-Humazah ini dijelaskan bagi orang yang suka mengumpat akan dimasukkan ke dalam neraka Hutoma ya. Ke dalam apa? Ke dalam neraka Hutoma. Nah, neraka Hutoma itu apa? Neraka Hutoma itu adalah neraka yang paling panas ya, bagi orang yang suka mengumpat, mencela, menghina dan selain sebagainya ya. Nah, jadi Ananda Sholah hindari sifat-sifat yang bertentangan seperti itu ya. Hindari sifat-sifat yang mengumpat, menghina, karena kita kalau menjadi anak yang soleha tidak boleh melakukan seperti itu ya. Apalagi kita melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian dalam surah Al ini juga terdapat lafal-lafalnya ya, dapat perlafalnya ya. Dalam surah ini juga terdapat makhrajul huruf yang panjang pendeknya juga ya. Nah, Ananda Sholah ya, isi kandungannya itu mungkin penjelasannya itu nggak terlalu panjang. Ustazah hanya menyingkatkan saja. Selanjutnya nanti kalian baca sendiri di halaman 4-nya ya. Dan kemudian, nah kemudian kalian perhatikan surahnya ya. Mari kita sama-sama melafalkan surah Al-Humazah dengan benar dan baik sesuai dengan tajwid dan panjang pendeknya. Bukan terburu-buru bacanya. Kalau kita terburu bacanya, otomatis bacaannya itu tidak bagus ya, terutama dengan makhrajul hurufnya. Nah, mari Ananda Sholeha, silakan kalian buka Al-Qur'annya ataupun buka buku Al-Qur'an hadisnya. Silakan kalian baca surah Al-Humazah 1-9 dengan baik dan benar. Kemudian jangan lupa sebelum kita membaca surah Al-Humazah, kita bacakan dulu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kita harus membacakan ta'awuz, kemudian baru kita membacakan bis Al-Fatihah. Ya, kenapa kita harus membaca ta'awuz? Ta'awuz itu artinya apa, Ustazah? Ta'awuz itu sebenarnya tidak wajib ya, sunnah. Tetapi alangkah baiknya kita membaca dengan ta'awuz dulu. Karena apa? Karena agar terhindar dari godaan syaitan. Karena artinya dari ta'awuz itu aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Supaya apa? Supaya bacaan kita itu tidak diganggu oleh syaitan. Maka dari itu disunahkan Allah, disunahkan Rasulullah membaca ta'awuz ya. Nah, bagaimana bunyi ta'awuznya? Nah, ayo Ananda Sholeha kita baca sama-sama ya. Wahid, isnin, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim.
Seperti itu ya bacaannya ya. Mungkin Ananda Soleh bisa dibantu sama orang tuanya bacanya yang dengan benar ya, dengan bagus, dengan makhrajul hurufnya dengan pas, dengan tajwidnya panjang pendeknya. Nah, jadi nanti tugas kalian hari ini hanya membaca saja. Bacakan surah Al-Humazah dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ayat 9. Kemudian kalian catat ya. Kalian catat di buku tulis kalian. Ambil isi kandungan tadi ya. Ambil secara singkat isi kandungan tadi. Pertama misalkan contohnya surat Al-Humazah tadi termasuk surat apa? Nah, kemudian surah Al-Humazah diturunkan di kota mana? Kemudian surah Al-Humazah diturunkan termasuk surah Al-Makiyah, artinya kenapa? Nah, terus surah Al-Humazah terdiri dari berapa ayat? Dan kemudian kalau arti dari surah Al-Humazah itu apa? Kalau misalkan kita melakukan dalam surah Al-Humazah itu dimasukkan kemana? Nah, seperti itu ya, kalian kerjakan nanti di buku tulis isi kandungan dari surah Al-Humazah. Isikan sedikit saja, tidak usah banyak ya, tidak usah banyak, paling 5 kalimat ya, paling 5 kalimat. Nah, kalau misalkan lebih dari itu lebih bagus, tapi kalau misalkan kalian tidak mau capek ustazah, ada apa-apa, yang penting ada isi kandungannya ya. Nanti kemudian kalian langsung postingkan dengan ustazah ya, gambarnya, tulisannya ya, hasilnya. Dan kemudian bacaannya nanti kalian langsung postingkan, dikirimkan dengan ustazah langsung. Boleh melalui video, boleh juga melalui rekaman ya surah Al-Humazahnya. Tapi alangkah baiknya ustazah maunya kalian bacakan melalui video. Jadi ustazah tahu kira-kira Ananda Soleh-Soleha ini baca nggak surah Al-Humazahnya itu dengan benar atau dengan baik. Nah, terus didampingi nggak sama orang tuanya. Nah, seperti itu ya Ananda Soleh-Soleha ya. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari ustazah. Kurang dan lebihnya ustazah minta maaf. Ustazah tunggu sampai jam 8 malam ya tugasnya ini ya. Nah, nggak apa-apa belum dikerjakan sekarang, tetapi harus on time jam 8 malam itu harus semuanya dikumpulkan ataupun dikirimkan dengan ustazah. Nah, mungkin itu saja tugasnya dari ustazah. Tetap semangat untuk Ananda Soleh walaupun kita hari pertama kita belajar ya. Semoga kalian semua menjadi anak soleh-soleha semuanya, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang cerdas dan anak yang berprestasi seperti slogan kita SDIT Al-Mansur Qur'ani, berprestasi dan berakhlakul karimah. Semoga kalian semua menjadi anak yang Qur'ani, anak yang selalu berprestasi dan yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah. Mungkin cukup sampai di sini materi kita hari ini. Kita tidak usah banyak karena kita hari pertama ya, pengenalan dan kemudian membaca. Nah, kemudian nanti dikirimkan oleh ustazah ya. Nah, kurang dan lebihnya ustazah minta maaf. Afwan katsiran. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.